Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan rahmat Tuhan bagi kita hari ini, Senin tanggal 21 Maret tahun 2022 ini. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, rahmatnya yang baru bagi kita. Saya berdoa kiranya Bapak dan Ibu semuanya, sahabat yang dikasih Tuhan, senantiasa di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya berbahagia orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Maka setiap hari, setiap waktu kita senantiasa mencintai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kita akan mengalami hal-hal yang indah, yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan menjadi renungan bagi kita dari Mazmur pasal 64 ayat yang ke-11. Saya berharap ayat yang singkat ini sungguh memberkati kita dan menjadi tuntunan bagi kehidupan kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian: orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Ibu bapak saudara-saudara kasih Tuhan, ayat Mazmur pasal 64 ayat 11 ini membicarakan tentang orang benar. Memang tidak dibicarakan siapakah orang benar itu secara spesifik, tetapi berdasarkan firman Tuhan, orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan, hidupnya dibenarkan oleh Yesus, hidupnya sudah ditebus dan dibenarkan dari segala pelanggaran-pelanggarannya. Dan yang kedua juga adalah orang yang hidup berlaku benar di hadapan Tuhan. Itulah orang benar. Berarti orang benar itu bukan hanya karena dibenarkan di dalam Yesus Kristus, tapi juga orang benar yang hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang benar tersebut adalah orang yang bersukacita karena Tuhan. Orang yang benar tersebut adalah orang yang berlindung kepada Tuhan atau akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Dan orang yang benar, yaitu orang yang jujur, akan bermegah karena Tuhan. Nah, ibu bapak dikasih Tuhan, waktu saya melihat tentang orang benar yang dituliskan dalam ayat 11 dari Mazmur 64 ini, saya katakan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena orang yang benar, orang yang hidupnya dibenarkan oleh Tuhan, dia akan mengalami sukacita. Orang yang benar, orang yang hidupnya dibenarkan oleh Tuhan, dia akan mengalami perlindungan Tuhan dan hidup bermegah. Sangat luar biasa kan? Dan saya percaya semua orang ingin mengalami hidup bersukacita dalam hidupnya. Gak ada orang yang ingin hidupnya senantiasa dirundung oleh kesedihan, dirundung oleh penderitaan. Tidak ada. Semua orang pasti ingin bersukacita. Semua orang ingin perlindungan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan dalam ayat ini secara spesifik, secara khusus, orang yang benar, yaitu orang yang hidup dibenarkan oleh Tuhan dan berlaku benar di hadapan Tuhan, mereka akan mengalami hidup bersukacita. Berlindung kepada Tuhan artinya mengalami perlindungan dari Tuhan dan akan bermegah. Itu menjadi buah hasil dari hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau orang ingin mengalami hidup bersukacita, ingin mengalami perlindungan Tuhan, ingin mengalami hidup bermegah di hadapan Tuhan, maka salah satu atau keadaan yang dijelaskan dalam ayat ini adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar. Dan ini memang fakta realita. Kalau orang hidup benar di hadapan Tuhan, akan mengalami sukacita Tuhan, akan mengalami perlindungan Tuhan, akan mengalami hidup bermegah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu saudara kasih Tuhan, memang saya katakan mudah untuk mengatakan hidup benar. Tapi untuk menjadi orang yang benar, berlaku benar, ini punya tantangan tersendiri. Dan bahkan ada orang yang merasa, ngapain hidup terlalu benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena faktanya dalam kehidupan ini ada orang-orang yang bersikap tidak jujur, bersikap tidak benar, maka kelakuannya jahat, justru kelakuannya jahat, tapi terlihat aman-aman saja, hidupnya justru kelihatannya sejahtera, hidupnya baik-baik saja padahal hidupnya jahat. Maka
Orang merasa, ternyata ada orang yang hidup tidak jujur, jahat juga kehidupannya baik-baik saja. Karena sebaliknya ada orang yang hidupnya benar, hidupnya jujur, hidupnya baik-baik saja, hidupnya melakukan yang benar di hadapan Tuhan, lurus-lurus saja, tapi terlihat juga dia dalam mengalami banyak penderitaan. Iya, memang benar. Waktu orang melakukan hidup yang benar, hidup jujur, ternyata ada saja tantangan, kesulitan, malah banyak kesulitannya. Melakukan kebenaran justru mengalami banyak pertentangan dari orang-orang di sekitarnya. Misalnya contoh, bekerja dengan loyal, bekerja dengan benar, masuk tepat waktu, pulang dengan tepat waktu juga, atau bahkan mungkin pulang dengan waktu yang lebih dalam pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Ada orang yang gak suka. Orang berkata, kamu mau menjilat atasan, cari muka kamu. Tapi kadang-kadang dalam buat keputusan-keputusan juga, waktu melakukan hal yang benar, hal yang baik, malah ada orang yang tidak suka. Kamu terlalu jujur, terlalu benar. Buat laporan sedikit yang salah dong. Jangan terlalu benar aja. Sedikit bijak-bijak. Karena tidak mau, karena selalu hidup benar, orang mengatakan, itu gak bisa diajak kerjasama tuh. Tidak bisa diajak kerjasama karena memang gak mau diajak kong kali kong, tidak mau diajak kompromi, maka karena keadaan tersebut disingkirkan. Bisa terjadi, bisa ada terjadi demikian. Karena keadaan tersebut ada orang yang hidupnya tidak jujur, kelihatan sejahtera. Ada orang hidupnya jujur, hidupnya benar, justru mengalami penderitaan. Maka ada orang berkata begini, udahlah, gak usahlah terlalu hidup jujur lah. Udahlah, gak usah terlalu hidup baik, terlalu jujur, malah mengalami banyak penderitaan kok. Memang itu fakta di lapangan, Bapak Ibu guys Tuhan, terjadi memang dalam kehidupan ini. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa sebenarnya walaupun dunia berlaku seperti itu terhadap orang-orang yang baik, terhadap orang yang jujur, terhadap orang-orang yang benar, ada orang yang memperlakukan mereka tidak baik, memperlakukan mereka tidak adil karena mereka melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, kejujuran. Tapi saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu hal yang penting yang perlu kita ingat. Tuhan yang kita sembah dan kita kenal dalam nama Yesus, Dia selalu berpihak kepada orang-orang benar. Dia selalu berpihak kepada orang-orang yang melakukan kebenaran. Dan janji firman Tuhan, orang benar akan bersukacita, orang benar akan mengalami perlindungan Tuhan, orang benar akan bermegah karena Tuhan. Itu akan terjadi dalam kehidupan orang-orang benar. Akan terjadi perlindungan Tuhan dalam apa? Dalam segala hal. Dia akan melindungi orang-orang benar. Kalau ada orang menjahati orang benar, Tuhan akan lindungi. Kalau ada orang mau menyingkirkan orang yang benar, Tuhan juga akan lindungi. Kalau ada orang yang mau menyingkirkan orang-orang benar karena melakukan kehidupan yang benar, Tuhan juga akan jagai. Kenapa? Karena Tuhan selalu berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada orang-orang benar. Makanya saya selalu berkata begini, ada orang berkata, padahal saya benar loh Pak. Bukan saya yang salah loh Pak. Salah mereka Pak. Saya benar. Mana salah saya? Gak ada salah saya. Saya dengan tenang menanggapi begini. Kalau memang benar, santai saja. Tuhan akan tolong, Tuhan akan lindungi. Karena ada kalanya Bapak Ibu guys Tuhan, waktu kita melakukan kebenaran, justru kita yang akan disingkirkan. Bisa terjadi, tapi saya percaya kalau kita melakukan kebenaran, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jagai. Tuhan juga akan berikan sukacita dalam kehidupan kita. Dan kalau kita membawa keluarga kita hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan akan lindungi, Tuhan jagai. Jika saudara, kita semuanya melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan tolong. Dan kita berpikir mungkin, waduh, sayang sekali ya, kalau seandainya saya tidak terlalu jujur, kalau seandainya saya tidak terlalu benar, kelihatannya saya masih saat ini masih bisa bekerja dengan baik. Tapi ternyata, ya saya terlalu jujur gitu. Dan saudara menyesal. Jangan menyesal karena hidup jujur. Jangan menyesal karena hidup terlalu benar. Tapi lakukanlah hidup yang sungguh-sungguh benar. Hidup sungguh-sungguh jujur. Hidup sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Dan lihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan yang memberikan sukacitanya, damai sejahteranya akan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, jangan izinkan dirimu menyimpang dari kebenaran. Jangan izinkan hatimu menyimpang dari ketulusan dan kejujuran. Tetapi biarlah engkau senantiasa minta pertolongan Tuhan, supaya engkau terus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup tulus, hidup jujur di hadapan Tuhan, di dalam segala tantangan, godaan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mengajak engkau berkompromi dengan dosa, mengajak engkau kerjasama untuk melakukan kejahatan. Saya beritahu,
tolak semuanya itu dalam nama Yesus, dan ambil prinsip hidup benar di hadapan Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan akan memberikan sukacitanya, Tuhan akan memberikan perlindungannya, Tuhan akan memberikan pertolongannya. Karena orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan tidak pernah ditinggalkannya, tapi justru Tuhan selalu berpihak kepada mereka. Dan Tuhan akan melindungi orang-orang yang demikian dan memberkati orang-orang yang benar di hadapannya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mengajak. Artinya bukan menganjurkan Bapak Ibu, tapi saya mengajak kita semuanya. Mari mengambil keputusan, tindakan untuk tetap hidup benar dalam pandangan Tuhan. Lihatlah, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kuasanya tidak terbatas, kasihnya yang tidak terbatas, hikmatnya yang tidak terbatas, akan menyatakan pertolongan demi pertolongannya di dalam kehidupan kita. Hidup keadaan yang susah, keadaan yang sulit, bahkan ada orang-orang yang menghalalkan segala cara demi tujuannya. Saya beritahu, jangan ikut jalan orang fasik, jangan mengikuti jalan-jalan orang yang curang, jangan mengikuti jalan-jalan orang yang jahat demi kepentingan kebutuhan jasmania. Saya beritahu, hidup benar di hadapan Tuhan, Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Itu janji Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Allahku akan memenuhi segala keperluan Bapak dan Ibu dikasih Tuhan. Jika kita hidup benar sesuai dengan kehendaknya, Dia yang akan memberikan jaminan pemeliharaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama supaya terus di dalam komitmen dan hati yang teguh hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tak henti-hentinya, tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu kebaikan-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu selalu mengalir dan limpah atas kehidupan kami dan keluarga kami. Pagi hari ini, di dalam kasih-Mu, di dalam kebaikan-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami, mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya terus hidup benar di hadapan-Mu. Karena orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan bersuka cita karena Tuhan, akan berlindung dan mengalami perlindungan Tuhan, akan bermegah di dalam Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami, hidup saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan podcast ini, supaya mereka juga mengambil keputusan, mengambil komitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Segala tindakan-tindakan jahat, segala godaan-godaan untuk melakukan kejahatan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, berikan kekuatan batin, berikan keteguhan iman untuk kami tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan kejahatan, tapi hidup benar, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar di hadapannya, dan Tuhan selalu berpihak kepada orang yang hidup benar di dalam pandangan Tuhan. Terus sebabnya ya Tuhan, Engkau rubah paradigma berpikir kami, rubah hati kami untuk terus berpandangan hanya kepada Tuhan, dan percaya bahwa orang benar akan mengalami kehidupan yang spesial, istimewa dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan pada kesempatan ini. Tuhan berkati mereka di dalam pergumulan yang dialami. Berikan kekuatan hati untuk terus bergumul secara benar sesuai kehendak Tuhan, dan bawa mereka dalam kemenangan, bawa mereka dalam kebebasan atas pergumulannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, dan bawa mereka mengalami pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, jika mereka mengalami hal-hal yang tidak mudah dalam hidupnya, bawalah setiap saudara-saudaraku untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan dan mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, dan kami sama-sama menyambut berkat Tuhan hari ini. Hidup benar di hadapan Tuhan, mengalami sukacita Tuhan, mengalami perlindungan dari Tuhan. Terjadilah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Sekali lagi saya sampaikan, ambil komitmen, ambil keputusan, terus hidup benar di hadapan Tuhan, dan alamilah akan rahmat-Nya yang tercurah dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini tetap saya keingatkan Bapak Ibu, jika ada di antara kita yang mengalami pergumulan, yang membutuhkan dukungan doa dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini, dan kita akan doakan bersama-sama. Saya percaya 2 orang sepakat di dunia ini meminta apa saja pun sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Dan itulah sebabnya mari kita doa di dalam kesatuan hati, dan percayalah, kalau kita hidup di dalam kehendak-Nya, melakukan kehendak-Nya,
hidup benar sesuai kehendaknya, maka Tuhan akan berikan sukacita, perlindungan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.